Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Silahkan Bapak dan Ibu semua membuka mushafnya pada surat Ibrahim ayat ke-12 sampai ke-15. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna minhu ma jahilna wa dzakkirna minhu ma nasina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah kajian Ahad pagi di Kabupaten Karanganyar ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar setia Iskarima FM, Suwiba FM dan juga Radio Dakwah Syariah yang memantau dari berbagai tempat dan wilayah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lantaran majelis ilmu kita di pagi ini Allah berikan kebaikan itu mengalir ke dalam kehidupan kita dan keluarga kita insyaallah. Juga tidak luput, mudah-mudahan pula kita doakan lantaran tambahnya keilmuan kepada kita ini, mudah-mudahan ini juga menjadikan berkah bagi negara kita yang sedang berada dalam kondisi keterpurukan, baik karena wabah corona ataupun karena ancaman resesi ekonomi ataupun adanya anasir yang berkeinginan untuk melakukan disintegrasi bangsa. Kita upayakan mudah-mudahan dengan belajar Al-Quran ini, belajar kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini, kita bisa mengambil iktibar, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita
betapa pentingnya kisah para penguasa terdahulu dan para pendakwah dari kalangan para anbiya dan rasul yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, di mana Allah berfirman pada surat Al-Qasas, surat Yusuf ayat terakhir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Sungguh kisah-kisah yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, di mana jumlahnya kurang lebih sepertiga dari jumlah Al-Qur'an ini, bisa menjadi ibrah, bisa menjadi pelajaran liulil albab, bagi mereka yang punya akal pikiran yang benar, punya hati. Kisah-kisah itu bisa dijadikan sebagai ibrah. Ibrah itu artinya pelajaran. Makana hadisay yuftara, tidaklah kisah-kisah itu merupakan cerita yang diada-ada, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi kisah yang ada di dalam Al-Qur'an itu tentang manusia di masa yang lampau, tasdik, membenarkan apa yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi kita, yaitu al-Islam. Wa tafsila kulli syai', dan akan merincikan segala sesuatu. Wa hudan, sekaligus kisah ini menjadi petunjuk, menjadi guidance bagi orang yang mukmin. Bahkan lantaran kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ini, maka itu bisa menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Agar kita tidak terjebak dalam lubang yang sama, agar kita bisa berhati-hati di dalam mengambil posisi, berada di barisannya para penegak kebenaran atau berada di barisannya para pelaku kedzaliman. Yang pelaku kedzaliman itu dari waktu ke waktu, sebelum Nabi diutus, itu semua diabadikan di dalam Al-Qur'an, terutama yang besar-besar. Kita kenal ada kedzaliman rezim Fir'aun yang pada akhirnya kemudian ditenggelamkan. Kita kenal ada penguasa Namrud yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap rakyatnya, hingga Allah kemudian memberikan sanksi kepada pelaku zalim ini, si Namrud ini, dengan dimasukkan lalat ke dalam telinganya hingga kemudian dia mati. Kita juga mendapatkan kisah dalam Al-Qur'an tentang Qarun, pelaku kedzaliman dalam aspek harta benda, sampai Allah benamkan di dalam bumi, sehingga kita sekarang ini sering mendapatkan istilah kalau mendapatkan harta benda di dalam bumi dikenal dengan nama penemuan harta karun. Di alam modern ini, pasca 1924, kita juga mendapatkan seorang pelaku kedzaliman yang telah mengkhianati agama ini. Bahkan kemudian dia juga mengubah banyak ajaran Islam ini, dilarang, diberlakukan di Turki. Dia adalah Mustafa Kemal Atatürk.
dalam buku Manarah Al-Mafkudah, sebuah buku yang menerangkan bagaimana ngerinya akhir daripada sang pelaku kedoliman yang diabadikan di dalam sejarah sebagai pihak yang meruntuhkan khilafah Islamiyah. Sampai dalam catatan itu kematiannya itu ditolak oleh bumi. Setiap kali mau dikubur selalu tidak bisa masuk ke dalam apa nih? Kuburan. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdasar kepada pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Qur'an ini, mari kita pelajari lebih lanjut kedoliman oligarki, tulisannya begitu memang, dalam kacamata Quran dan Sunnah. Hari-hari ini di alam kita sekarang ini sering sekali mendengar kata-kata oligarki, yang itu sesungguhnya datang dari bahasa Yunani. Saya sudah ambilkan pengertian ini dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan para pemegang kelompok elit ini yang mengendalikan negara itu baik karena kekayaannya atau karena keluarganya atau karena militer. Ya. Ini yang tentu sekarang ini banyak dibincangkan oleh banyak tokoh, karena negeri yang kita tempati ini ada sekelompok pihak, sebagian kecil, bahkan jumlahnya tidak lebih dari 1% yang tinggal di Indonesia ini. Mereka mengendalikan atau menguasai berbagai kepentingan dan kebijakan, mempengaruhi berbagai kepentingan dan kebijakan. Oleh karena kekayaan mereka tanpa batas, oleh karena lobi mereka juga tanpa batas, yang menyebabkan kadang perilakunya ini terjadi kedoliman di sana sini. Bahkan terkadang terjadi kedoliman kepada rakyat kecil oleh karena pengaruh para oligarki ini. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu semua kita ingatkan, kita belajar dari Al-Quran bagaimana kedoliman oligarki itu pada akhirnya itu akan hancur. Saya ulang ya, semua bentuk kedoliman termasuk kekuasaan sebesar apapun yang diabadikan di dalam Al-Quran, semuanya berakhir dengan kehancuran. Walaupun memiliki kekuatan yang dahsyat, baik itu kekuatan ekonominya, kekuatan militernya, atau kekuatan politiknya, tapi sekali melakukan kedoliman, maka saat itu menjadi presiden buruk tentang kehancuran kelompok itu atau barisan itu di masa berikutnya. Karena itu dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pelajari pada ayat 12 sampai 15 dari surat Ibrahim. Mari Bapak Ibu yang membawa mushaf dibuka, karena kita ngaji Al-Quran. Yun pangapunten, saya tekankan ini bukan ngaji politik,
Ini ngaji apa? Al-Qur'an ya. Yang kita bahas Al-Qur'an ya. Cuman kemudian Quran ini bicara politik dan militer serta ekonomi di masa yang silam. Itulah yang mau kita ambil pelajaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita harus bersikap bagaimana berbagai fitnah, berbagai ancaman, tekanan yang dihadapi oleh umat ini, baik karena aturan-aturan atau undang-undang yang dibikin oleh sekelompok pihak atas usulan sekelompok pihak, ataupun karena penguasaan ekonomi yang dilakukan oleh segelintir orang di negeri ini, maka terkadang tindakan itu menyebabkan perilaku kezaliman atau penganiayaan, terutama dialami oleh orang-orang lemah, orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak punya kuasa, orang-orang yang kemudian berada di dalam lembah kemiskinan, orang-orang yang tidak punya akses lobby kepada yang lebih besar, dan mereka kadang mengalami ketertindasan ini atau kedoliman ini. Oleh karena itu, bagaimana semestinya bersikap? Yang pertama, Allah mengajari kita untuk bertawakal dan bersabar. Bertawakal dan bersabar, sebagaimana yang disebutkan di ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalil mutawakkilun. Maka mengapa kita tidak mau untuk menjalankan tawakal, menyandarkan semua urusan ini kepada Allah? Ada gerangan apa? Padahal Allah lah yang telah memberi petunjuk kita ini. Pada kajian sebelum ini, di bulan yang lalu, pada surat Al-Maidah ayat 105, kita sudah mendapatkan pelajaran, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Masih ingat apa tidak Bapak Ibu? Masih ingat apa masih lupa? Ya, kadang ngaji kita ini mungkin jiping kali ya, sehingga kemudian ayat itu terlupakan kembali. Padahal baru 1 bulan yang silam, akad ketiga yang sama. Di dalam ayat ini Allah ingatkan, jaga dirimu masing-masing. Pada kondisi yang seperti ini, kondisi carut marut seperti ini, hal yang terpenting itu adalah jaga dirimu masing-masing. La yadurrukum man dhalla, tidak akan membahayakan sedikit pun siapa yang berlaku sesat yang ada di sekitar kita, yang berlaku fitnah, yang mengancam kepada kita. Idza tadaitum, apabila kita telah mendapatkan apa nih? Petunjuk. Kita sudah mendapatkan petunjuk belum? Sudah. Cuman persoalannya, petunjuk yang kita miliki ini seberapa besar yang mampu menyinari untuk kehidupan kita ini? Apakah kelasnya itu kelas sentir,
teplok ya, atau kelas listrik 5 watt atau 100 watt atau bahkan sokle. Jadi kata kunci yang penting daripada mensikapi berbagai keadaan ini justru yang ditingkatkan itu petunjuk keislaman ini, agar kemudian kita tegar di dalam menghadapi berbagai keadaan. Karena semua kesesatan dijamin oleh Allah tidak akan membahayakan untuk orang yang telah mendapatkan petunjuk. Maka kuatkan petunjuk yang sudah hadir kepada kita ini. Nah, orang yang petunjuknya kuat, hidayahnya kuat, maka di ayat ini diingatkan mereka akan berlaku tawakal, menyandarkan semua urusan, mengembalikan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka akan bersabar, yang artinya adalah teguh di jalan kebenaran ini apapun keadaannya dan tidak bergeser dari prinsip kebenaran. Itu namanya orang yang bersabar. Jadi poin utama dari ayat ini adalah kuatkanlah petunjuk yang dengan cara itu maka kita akan mampu bertawakal kepada Allah dengan sangat tinggi. Lalu yang kedua, kuatkanlah petunjuk, karena dengan cara itu kita akan mampu bersabar menghadapi berbagai kenyataan hidup yang kita hadapi ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wala nasbiranna ala ma adaitumuna, dan kami benar-benar bersabar atas penyiksaan, atas upaya menyakiti terhadap kita, mencederai terhadap kita, baik yang dicederai itu hak asasinya atau yang dicederai itu adalah hajat-hajat kita, atau yang dicederai itu adalah ekonomi kita, atau yang dicederai itu adalah urusan sosial dan politik kita, maka kita sebaiknya menerapkan perilaku kesabaran. Dan kata sabar di dalam ayat ini ialah teguh di atas kebenaran walaupun ada risiko, walaupun ada upaya mencederai ini. Bukan berarti pasrah, bukan berarti tidak melawan. Lawan yang bisa, tapi kita tidak bergeser, itu artinya bersabar. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal itu mereka menyandarkan diri. Alias kalau mendapati suatu keadaan yang tidak menyenangkan atau terjadi kedoliman yang menimpa kepada kita, maka lakukan 2 hal tadi, Pak. Yang pertama bertawakal, yang kedua adalah bersabar. Bersabar. Bersabar di sini artinya bertahan di atas kebenaran. Sampai kapanpun, sampai rintangan seperti apapun tanpa bergeming. Karena Nabi kita pernah mengingatkan derasnya fitnah, derasnya fitan yang menimpa di akhir zaman. Itu orang bisa menjadi mukmin di pagi hari, tapi sore hari sudah berubah kafir. Itu saking beratnya fitnah ataupun ujian yang dialami di akhir zaman. Bahkan Nabi mengatakan kebalikannya juga, sorenya itu menjadi orang beriman, paginya sudah menjadi kafir. Saya dulu ketika
memahami hadis ini sulit untuk bisa dicerna bagaimana orang secepat itu mengalami perubahan. Tapi setelah munculnya gadget atau smartphone ini, ya, semua orang bisa berubah dalam setiap saat. Ya. Kenapa? Karena semua informasi itu ada di mana? Di tangan, bahkan masuk di dalam renung-renung pribadi kita, dan kapanpun kita bisa berubah, dan itu bahayanya. Ya, bahayanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau begitu yang dikuatkan apanya? Tadi waqad hadana subulana. Jadi yang dikuatkan itu adalah petunjuk, ya. Ngajinya yang kenceng, halakohnya yang kenceng, ikut kajian ahad paginya yang diutamakan menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari habit kehidupannya. Terus dikuatkan terus, ada kajian ba'da maghrib, ada bertemu dengan para masyayikh, bertemu dengan para ulama, karena kita butuh motivasi, butuh pengarahan pada kondisi zaman fitnah. Zaman apa ini? Fitnah. Zaman ujian seperti ini besar. Kalau tidak, bisa jadi tidak bersabarnya itu, Rasulullah pernah mengingatkan di zaman penuh fitnah itu, yabi'u dinahu bi'aradim minat dunia. Orang bisa menjual agamanya untuk kepentingan apa nih? Dunianya. Ya. Orang bisa mengalahkan agamanya untuk kepentingan apa nih? Dunianya. Mari kita lanjutkan. Bagaimana kedoliman itu dan ancaman kedoliman itu dihadapkan kepada para rasul dan orang-orang mukmin. Ya. Mari kita lihat. Wa qala alladzina kafaru lirusulihim, berkata orang kafir kepada para rasul-rasul mereka yang datang kepada mereka, berbentuk ancaman. Dan ancaman yang diabadikan di dalam ayat Al-Quran ini selalu saja akan berulang di setiap waktu dan zaman oleh para pelaku kedoliman. Apa itu? Dua ancaman yang selalu muncul. Ancaman yang pertama, lanukhrijannakum min ardina, kalian akan kami usir, kami bikin Anda tidak betah berada di negeri sendiri. Oleh karena banyaknya tekanan-tekanan yang dihadapi. Atau ancaman yang kedua dari para pelaku kedoliman diabadikan di dalam ayat ini adalah aula ta'udunna fi millatina, atau kalian akan kami kembalikan kepada ajaran kami. Yang dua-duanya itu berat. Jadi kalau kita bertahan di atas kebenaran, maka kita akan menjadi asing dan terusir dari negeri sendiri. Ya. Kalau kemudian kita ini menjual diri dan agama, maka mereka akan menggiring kita ini ke ajaran yang mereka miliki ini. Bapak Ibu semua, di negeri kita ini sudah bersepakat, ya. Dulu para founding father kita ini sudah bersepakat bahwa negara ini berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Titik. Itu sudah ditetapkan. Kok ada orang yang mencoba untuk mengubah dasar ini menjadi ketuhanan yang berkebudayaan? Kok ada 5 prinsip yang sudah disepakati bersama ini, kok mereka kemudian pengen menjadikan Trisila maupun Eka Sila?
ojo-ojo sing dikarepke ayat ini mereka. Ya. Maka hati-hati sekali. Bahkan ada sekelompok pihak yang pengen menghidupkan suatu percampuran ideologi yang benar-benar menyesatkan dengan nama nasakom, nasionalisme, komunis, dan apa ini? Agama. Seolah dengan cara dicampur aduk seperti itu, kemudian seperti gado-gado ini akan bisa diterima oleh semua pihak, akan menyelesaikan masalah. Ya. Maka ada sekelompok pihak perilaku kezalimannya itu dengan cara kita digiring kepada ajaran mereka kembali. Maka waspadalah Bapak dan Ibu semua dengan berbekal petunjuk yang ada di dalam Quran ini, menghindari mereka-mereka ini, mewaspadai adanya gerakan tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'auha ilaihim rabbuhum, maka atas ancaman para pelaku kedoliman itu, maka Allah menguatkan hati para rasul-rasulnya untuk tetap tegar memberitahu tentang akan datangnya kehancuran kepada setiap pelaku kedoliman. Lanuhlikanna dzalimin, pasti orang-orang yang berlaku zalim sewenang-wenang itu kami akan hancurkan. Itu janji Allah. Lalu yang berikutnya, janji berikutnya apa? Setelah mereka nanti dihancurkan, walanuskinannakumul arda mim ba'dihim, kalian akan diberikan kesempatan untuk memimpin dunia ini, menguasai dunia ini setelah mereka dihancurkan. Baik penghancurannya itu melalui tangan kita dipinjam oleh Allah, atau Allah sendiri yang turun tangan. Itu bagi Allah menghancurkan orang yang melakukan kedzaliman itu adalah mudah baginya. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum iqaban min fawqikum. Allah berfirman, Allah itu mampu untuk menurunkan sanksi yang datang dari atas kalian. Mau hujan lebat atau bahkan hujan batu sekalian seperti kaum Lot, semua bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au min tahti arjulikum, Allah juga mampu untuk melakukan sanksi itu dari sebelah bawah, baik longsor, baik gempa, sebagaimana orang-orang zalim di masa yang silam seperti Qarun yang kita ceritakan tadi, itu kemudian ditenggelamkan di dalam bumi, dibenamkan di dalam bumi, sak hartanya, sak orangnya. Fir'aun begitu besar kekuasaannya juga mudah oleh Allah untuk ditenggelamkan begitu saja, sak hartanya, sak pendukungnya, sak dianya sendiri, tanpa ada yang mampu membantunya oleh karena kedoliman itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, au yalbisakum syi'a, Allah juga mampu untuk menimpakan kepada kalian itu berkelompok-kelompok, fayudhiqa ba'duhum ba'sa ba'din, lalu satu dengan yang lain
itu kemudian saling mempecundangi antar kelompok satu punya intrik untuk menghancurkan kepada kelompok yang lain, sehingga kita ini dalam sebuah tatanan hidup berbangsa akhirnya selalu berseteru antar anak bangsa yang sudah dikotak-kotakkan dan sudah dikelompok-kelompokkan. Hari-hari ini kita melihat ada sekelompok jenderal yang berada di pihak sana berseteru dengan kelompok jenderal yang berada di pihak sini. Ada sekelompok politikus yang ada pihak sana kemudian berseteru dengan politikus yang ada di pihak sini. Ada ulama yang berada di barisan sana berseteru dengan ulama yang benar berada di barisan sini, terus akhirnya kita ini akan dibentur-benturkan, dan ini semua akibat dari kedoliman yang bertumpuk-tumpuk ya. Allah mampu untuk melakukan itu gitu ya. Jadi seolah kita disuruh pilih melakukan kedoliman terus ya, atau kita kemudian sanksi itu dihentikan oleh Allah, baik dari atas, dari bawah, ataupun kita dijadikan apa nih, berbentur-benturan satu dengan yang lain. Nah, untuk siapa janji Allah ini kedoliman dihancurkan, kemudian yang kedua adalah kita akan ditempatkan, kita akan diberikan kekuasaan setelah mereka ini nanti dihancurkan oleh Allah. Allah menentukan itu untuk 3 kelompok manusia. Pertama, liman khafa maqami, satu bagi mereka yang takut tentang makomnya Allah, bahwa Allah itu qadirun ala kulli syai', mampu berbuat apa saja dan saat itu juga kalau berkehendak untuk mencabut ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Katakan Allah itu adalah raja di atas raja ya. Tu'til mulka man tasya, memberikan kekuasaan ini kepada siapa yang dikehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan akan mencabut kekuasaan itu dari siapa yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasya, Allah juga bisa menjayakan siapa yang dikehendaki. Wa tudzillu man tasya, Allah juga bisa menghinakan kepada siapa yang dikehendaki. Biyadikal khair, di tangan Allah yang baik ini, innaka ala kulli syai'in qadir. Maka kalau sedang berkuasa berdasarkan ayat ini, jangan gunakan sekecil apapun untuk melakukan apa nih, kedoliman. Karena akibat dari kedoliman itu bisa jadi Allah cabut itu secara mendadak ya. Allah cabut secara mendadak. Kalau tidak dicabut secara mendadak, maka dia akan diperlakukan seperti Fir'aun. Seperti siapa Pak? Fir'aun. Apa itu? Diistidrat. Apa nih diistidrat? Dilulu terus, seolah nggak ada apa-apa, seolah sudah nggak ada yang berdaya, sehingga kemudian kedoliman demi kedoliman itu dilakukan terus. Maka orang itu sedang diistidrat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidrat, akan lulu dia, akan ujo dia dengan kekuasaannya dari jalan yang mereka nggak ketahui. Nanti pada saatnya, karena ketetapan Allah itu kedoliman itu hancur, itu kemudian suatu saat Allah akan jatuhkan, dan itu keadaannya sangat menyakitkan ya. Kaya nek ngelok ke lapangan apa nih, layangan itu Pak, sampai ketik, sampai tinggi sekali ya.
itu kemudian pedot, itu pedot. Ande layangan itu adalah kita, niku nek pun terlanjur di atas sana tibone kantepe pripun Pak? Lorone rangeram-eram. Ya. Maka tidak ada kedoliman yang tidak dikasih sanksi, pasti akan dikasih sanksi. Maka jangan melakukan kedoliman. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedoliman itu pada diriku sendiri. Inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu, maka jangan pernah ada di kalangan kalian itu melakukan kedzaliman, ya, kedzaliman. Karena ini akibatnya sangat buruk. Mari kita pelajari bagaimana kedzaliman Fir'aun di masa yang silam itu dengan cara membuat undang-undang yang undang-undang ini justru malah menyengsarakan. Allah abadikan itu di dalam surat Al-Qasas. Ini undang-undangnya Fir'aun loh ya, bukan yang lain loh ya. Niki undang-undangnya Fir'aun. Allah berfirman mengabadikan peristiwa itu. Inna fir'auna ala fil ardi. Fir'aun berlaku kesewenang-wenangan di muka bumi, berlaku angkuh, berlaku sombong, sak penake dhewe di muka bumi ini. Wa ja'ala ahlaha syi'an. Fir'aun itu menjadikan rakyatnya itu kemudian berkelompok-kelompok. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Lalu antar kelompok itu dibentur-benturkan. Dengan cara yang satu ditekan, yang satu diangkat. Persis kayak politik belah bambu. Nanti kalau yang ini sudah melakukan dianggap besar, dibalik. Dan memang disengajakan kelompok-kelompok itu supaya kemudian nanti sibuk di dalam benturan terus. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Apa undang-undang yang dikeluarkan oleh Fir'aun dengan penuh kedoliman ini tadi? Isinya yudzabbihu abna'ahum. Diwajibkan semua kelahiran laki-laki wajib dibunuh, dan dibiarkan kelahiran perempuan untuk hidup. Kinten-kinten edan apa mboten, Bu? Peraturan ngeten iki edan apa mboten? Wedan, sakarepe dhewe. Ya mumpung kuasa. Dan kadang ini akibat dari pembisik-pembisik yang ada di sekitarnya, yang disebut di dalam Al-Quran namanya wahamana wajunudahuma, para pembela-pembelanya Fir'aun itu kemudian memberikan apa nih pembisikan itu. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya dia termasuk orang yang melakukan kerusakan. Tapi apa dikata Bapak Ibu semua? Tafsirnya sudah sama. Ini cuman untuk datanya saja supaya Bapak Ibu itu tahu bahwa kemudian ala fil ardi itu artinya adalah takabbara wa dhalama fadda'a ar-rububiyah, yaitu yang dimaksud ala fil ardi itu takabbara, berlaku sombong, wa dzulmun, dan melakukan kedzaliman, fadda'a rububiyah, bahkan mentahbiskan dirinya sebagai Tuhan.
wa dzalama Bani Israil, dan melakukan kedoliman kepada rakyatnya. Rakyatnya pada waktu itu namanya Bani Israel. Dulman fadhi'an, yaitu kedoliman yang sangat apa nih? Menyakitkan luar biasa. Sangat sadis. Ya. Sangat sadis. Bayangkan nggih, nek ternyata ibu-ibu itu hidup di zaman Fir'aun, hamil, pas hamil niku kirenten-kenten ketar-ketir napa mboten? Iya, iki engko lanang apa? Itu. Terus nek metu lanang kaya ibunya Nabi Musa tadi hamil, terus keluarnya Nabi Musa. Kinten-kinten ibu ajeng pripun? Dilebokke neh. Ya. Bingung, ini sungguh peraturan yang sangat tidak masuk akal. Tapi karena kuasa yang dilakukan, ya, karena kekuasaan yang absolut, karena para oligarki tadi bermain, terkadang peraturan yang tidak masuk akal pun sering diterapkan di tengah rakyatnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang diambil petunjuk dari ayat tadi, yaitu at-tahdhir minadz-zulmi wal istitalah 'alan nas wal fasadu fil ard. Allah ingatkan, Allah mengancam kepada para pelaku kedoliman, ya, dan pelaku kerusakan di muka bumi serta kesewenang-wenangan. Berdasarkan ayat itu, pada akhirnya nanti Fir'aun itu yang saat berkuasanya bisa bikin undang-undang apa saja, itu kemudian dia nanti pada akhirnya akibat ancaman Allah ini dia mudah untuk ditenggelamkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat dari munculnya undang-undang seperti itu, langkah berikutnya Fir'aun itu apa? Lawan politiknya dituduh yang berbuat kerusakan. Tadi di ayat tadi yang berbuat kerusakan siapa menurut Allah tadi? Fir'aun. Tapi kerusakan ini justru ditimpakan kepada lawan politiknya yang dianggap melakukan kerusakan. Mari kita lihat surat Ghafir ayat ke-26 sampai 27. Wa qala fir'aunu daruni aqtulu Musa. Berkata Fir'aun, biarkan aku untuk membunuh Musa. Wal yad'u rabbah, biarkan dia berdoa kepada Rabbnya. Inni akhafu, Fir'aun itu takut ayyubaddila dinakum, gara-gara ada dia agama kamu, ajaran leluhur kamu itu nanti akan diganti. Ya. Au yudhira fil ardil fasad, atau dia akan melakukan kerusakan di muka bumi. Ya. Saya tanya Pak, dalam urusan ini yang pantas untuk disebut pelaku kerusakan itu Fir'aun atau Musa? Fir'aun. Iya, Fir'aun. Dari sononya saja itu tiada hari tanpa melakukan kerusakan dengan kekuasaannya itu. Tapi perlakuan kerusakan itu justru dituduhkan kepada siapa? Musa, yang sebenarnya dia melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan pendampingan kepada Bani Israel yang terhimpit oleh kaum Kiptiyah namanya. Kaum Kiptiyah itu adalah pendukung daripada Fir'aun ini. Mereka menjadi klaster bangsa di Mesir itu yang dianggap kelas tinggi. Ya, selalu diberikan fasilitas oleh Bani Fir'aun karena manut. Sementara yang Bani Israel ini ditekan habis. Nah, Musa ini selalu berpihak di kalangan orang yang
lemah ini. Ya. Ini diantaranya. Mari kita lanjutkan. Bahkan oligarki Fir'aun, ya, alias lingkaran lobby dan pendukung-pendukungnya, Fir'auna wa Hamana wa junudahuma, itu berujung pada rencana pembunuhan dan pengusiran. Yang direncanakan dibunuh itu siapa? Musa. Yang diusir itu siapa? Musa. Padahal tadi Musa ini begitu manfaatnya untuk apa nih? Rakyat, mendatangkan kebaikan, tapi justru yang terusir. Mari kita lihat pada surat Al-Qasas ayat ke-20 sampai 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a rajulun min aqsal Madinah yas'a qala ya Musa. Berkata seseorang datang dari penjuru kota membawa informasi A1. Berkata, ya Musa, wahai Musa, innal mala'a, sesungguhnya para pembesar di kalangan Fir'aun, ya'tamiruna bika, melakukan permufakatan jahat. Jadi orang ini membocorkan, dapat informasi dari A1 dari lingkaran para orang-orang yang tinggal di istananya Fir'aun. Apa isi permufakatan jahat para pendukung setianya Fir'aun itu? Adalah mereka bermaksud liyaktuluka, untuk membunuh engkau wahai Musa. Maka dinasihati Nabi Musa ini, fakhruj, keluarlah engkau wahai Nabi Musa, innilaka minan nasihin. Sesungguhnya aku tidak lebih hanya memberi nasihat. Kalau ada resiko yang seperti ini, apa sikap seorang mukmin? Mari kita niru sikapnya Nabi Musa. Fa kharaja minna khaifan yataraqab. Maka kemudian Musa itu keluar dari Mesir itu dengan penuh waspada, hati-hati, ya. Hati-hati. Qala rabbi najjini minal qaumid dhalimin. Sambil memanjatkan doa, dan doa ini saya kira doa yang penting untuk kita panjatkan di alam kita saat ini. Apa itu isinya? Rabbi najjini minal qaumid dhalimin. Wahai Rabb kami, selamatkan kami dari orang-orang yang berlaku zalim, ya. Selamatkan kami dari orang-orang yang berlaku zalim, ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'anul Karim itu mengabadikan bagaimana semestinya orang mukmin itu bersikap kepada orang-orang yang berlaku zalim. Bagaimana menghadapi kedoliman itu? Kalau kita temukan ada kedoliman, maka bagaimana menghadapi kedoliman tersebut? Setidaknya dalam Al-Quran ada 3 cara menghadapi kedoliman. Yang pertama itu adalah i'tizal, dan berlepas diri dari kedoliman. I'tizal itu berlepas diri, ya. Dalam bahasa kita orang melok-melok, tidak ikut-ikut dalam lingkaran perlakuan kedoliman tersebut, ya. Karena Nabi kita mengingatkan tentang itu. Nabi suatu saat mengingatkan, innaha satakunu imaratus sufaha. Nanti di akhir zaman itu engkau akan temui imaratus sufaha, kepemimpinan yang bodoh.
Man saddaqahum bikdzbihim, siapa yang membenarkan kedustaannya, wa a'anahum ala dzulmihim, dan membantu kedolimannya mereka. Rasul menyatakan fahaula laisu minni, orang-orang yang membantu kedoliman dan membenarkan kedustaan pemimpin yang bodoh, kata Rasulullah, fahaula laisu minni, orang itu tidak merupakan bagian dariku, walastu minhu, dan aku bukan bagian dari mereka, wala yaridu alayya khaudi, dan orang itu tidak akan dipertemukan denganku di telagaku nanti. Padahal di akhirat itu Bapak Ibu, satu-satunya telaga ya cuman telaga Kautsar itu, yang menjaga adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kondisi yang sangat haus sekali, sementara kita tidak punya kesempatan mendekat ke situ, karena dulu ketika di dunia itu membenarkan kedustaan mereka dan membantu kedoliman mereka. Hati-hati sekali, jangan korbankan akhirat kita hanya untuk memberikan dukungan dan pembelaan ya, kepada yang kita dugakan melakukan apa nih? Kedoliman. Nah, bahkan dalam hal ini Allah berfirman pada surat Maryam ayat ke-48, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, aku berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang kalian seru dari selain Allah. Wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya, dan aku memohon kepada Allah, mudah-mudahan lantaran doaku ini, doa-doaku ini diberikan apa nih? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'tizal itu bisa diambil dari ayat ini adalah intinya berlepas diri. Rasul mengatakan waman lam yusaddiqhum, siapa yang tidak membenarkan pelaku kedoliman, walam yu'inhum ala dulmihim, tidak membantu kedoliman mereka, fahaula minni, maka orang-orang itu bagian dari golonganku, wa ana minhu, dan aku bagian dari mereka, wa sayaridu alayya khaudi, dan orang itu akan ditemukan, dihadapkan denganku di telagaku nanti. Nah, maka hati-hati nek pengen milih jadi tim sukses, tim ses niku lho Pak, niku ditonton sih, ini kira-kira engko iki melakukan kedoliman apa ora. Nek melakukan kedoliman, mending nek ada potensi untuk itu, maka mending kita kemudian berlepas diri. Sak karepmu leh muarep ngelakoni, kami tidak ikut, kami tidak melok. Itu prinsip, itu cara menghadapi. Lalu yang kedua, cara menghadapinya adalah dengan cara berhijrah, meninggalkan kerusakan yang mereka lakukan, karena nggak ada pilihan lain. Berlepas diri dengan tetap bertetangga atau berdampingan, sulit untuk mereka menerima ini, maka apa boleh dikata itu dijalankan oleh Rasul dengan cara berhijrah atas kedoliman yang dialami oleh para sahabat ya, oleh para sahabat muhajirin. Itu kedoliman yang dilakukan oleh penguasa Quraisy di zaman itu luar biasa ya. Maka kemudian akhirnya Allah memerintahkan untuk berhijrah ke Mekah, ke Madinah ya. Dan mereka yang tidak berhijrah pada akhirnya diperdaya, dimanfaatkan oleh penguasa-penguasa dolim ini untuk menjadi tameng dalam
melakukan kejahatan terhadap Rasul dan para sahabat. Diabadikan dalam surat An-Nisa ayat ke-97. Innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sekelompok orang diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan mendolimi dirinya sendiri karena berada di barisan orang-orang yang berlaku zalim. Ya, itu namanya mendolimi dirinya sendiri. Apa kedoliman dia? Ya ikut barisan di orang-orang yang melakukan apa nih? Kedoliman. Ya. Para malaikat berkata, qalu fima kuntum, Anda itu berada di barisan yang mana? Kenapa Anda berada di barisan orang yang melakukan kedoliman? Qalu kunna mustad'afin. Kami adalah orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang lemah. Balik malaikat bertanya, qalu alam takun ardullah wasi'atun, bukankah bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha. Lalu engkau berhijrah di dalamnya, engkau pindah di situ. Nah, kemudian Allah mengatakan faulaika ma'wahum jahannam. Orang yang tidak mau berhijrah ini, maka mereka ini tempatnya di neraka, tempatnya di jahanam. Masya Allah. Padahal dulu mereka ini siapa Pak? Orang-orang yang sudah ngaku dirinya muslim, tapi ketika ada seruan hijrah itu tidak mau untuk segera berpindah. Mereka tetap menikmati kehidupan dengan sistem yang mereka miliki. Mereka nyaman hidup bersama mereka. Setidaknya Anda tidak hijrah makannya, tidak hijrah secara makan, artinya tempat, kita tetap menjalankan hijrah secara mental kita. Dari perilaku syirik kepada tauhid, dari jahiliyah kepada Islam, dari kidzab, kedustaan menuju kepada sidq, kejujuran, pembenaran terhadap agama, dari perilaku maksiat berpindah menjadi perilaku taat, dari sistem yang lebih dekat dengan kekufuran berpindah kepada menjalankan sistem dalam kehidupan kita yang lebih dekat dengan agama. Itu namanya berhijrah. Lakukan itu karena supaya kita nanti tidak ditetapkan matinya itu bersama orang yang berlaku zalim tadi, Pak. Ya, bila mampu lakukan yang kedua ini. Ya. Lalu yang ketiga, apa yang mesti kita lakukan bila mampu? Ini strata terbaik itu adalah berjihad bila mana memiliki kemampuan melawan kedoliman. Lakukan jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan jihad fisabilillah ya, bila mampu ya, dalam menghadapi kedoliman ya. Jihad tertinggi dalam mencegah kemungkaran dan kedoliman mereka itu pakai tangan. Bila tidak mampu, mampunya hanya dengan lisan, dengan mengingatkan, menasehati ya. Lakukan itu bagian dari jihad. Karena Rasul bersabda, afdalul jihad qaulul haq inda sultanin jair. Jihad yang utama itu adalah perkataan yang benar di hadapan penguasa yang
jannah. Sampaikan kebenaran itu bila kita mampu. Atau yang selemah-lemah imannya kita, berjihadnya dengan hati, yaitu tidak terlibat, tidak ikut-ikut, hati kita ini diselamatkan, tidak ikut dalam barisan mereka ini, walaupun kadang secara fisik masih berada di barisan mereka. Kata Rasulullah, wadzalika ad'aful iman, itu adalah iman yang paling. Nah, pada kalimat itu Allah ingatkan pada surat Al-Hajj ayat ke-39 dan 40. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Diizinkan untuk melawan, diizinkan untuk berperang oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kalian itu didolimi atau dianiaya. Fa wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah itu atas pertolongannya pasti mampu. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin. Di antara bentuk kedoliman itu orang yang diusir dari kampung negerinya sendiri tanpa dengan cara yang benar. Walaula daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba'din lahuddimatis sawami wa biya'u wa masajid yudkaru fiha ismullahi katsira. Kalau tidak ada konsep pembelaan, kita ya meneng-meneng wae gitu ya. Digencet ya meneng wae, ditekan ya meneng wae, kemudian diapa-apakan itu ya meneng wae, diambil haknya ya meneng wae, kemudian apa ini diserobot tempat tinggalnya ya meneng wae. Maka pada saat itu maka akan terjadi kekacauan, Pak. Yang kuat pasti mereka yang akan apa nih menguasai. Terjadi hukum apa? Rimba ya. Dihukum apa nih? Rimba. Bahkan akan hancur tempat-tempat ibadah, termasuk masjid yang di situ disebut dengan nama apa nih? Disebut banyak dengan nama Allah ya. Kita ada ulama yang dibacok, kita diam. Ada masjid yang dilakukan vandalisme, kita diam gitu ya. Ada kemudian aset-aset negeri kita yang mulai berpindah ke tangan asing, kita juga diam. Lalu sampai kapan kita ini mau diam? Jadi lakukan yang bisa dilakukan untuk melawan kedoliman tersebut ya. Lakukan itu. Bahkan walaupun itu sekedar mengirim surat terbuka lewat medsos toh ya, itu bagian dari cara kita yang bisa untuk kita lakukan. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita ini mampu melakukan jihad atau amar ma'ruf atau nahi mungkar ini, sesungguhnya kita pengen menasehati, pengen menyelamatkan orang yang berlaku zalim, Pak ya, berlaku zalim. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu da'watal madlum. Kalian takutlah terhadap doanya orang yang teraniaya. Bahkan di dalam riwayat lain, walaupun yang teraniaya itu adalah orang kafir, itu Anda takut banget, karena persoalan kedoliman itu dijadikan persoalan yang penting yang harus ditinggalkan. Takutlah akan doa-doa orang yang teraniaya. Kenapa? Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada sekat antara dia dengan Allah. Alias kalau sudah ngucap doa, sudah berdoa orang yang terdolimi ini, saat itu juga Allah kemudian melakukan takjil. Takjil itu artinya mempercepat sanksinya, tidak perlu nunggu sampai di akhir. Jadi di dunia ini dipercepat sanksi itu untuk orang yang berlaku zalim. Maka hati-hati sekali. Ini untuk siapapun ya,
termasuk para penguasa kita, hati-hati ya. Hati-hati, karena kemudian doanya orang yang teraniaya, para buruh, para pekerja kecil-kecilan, para pemodal kecil-kecilan yang kurang terakomodir oleh undang-undang omnibus law, hati-hati Pak, karena bisa jadi karena undang-undang itu bisa saja akan mencekik kepada mereka, dan benar-benar mereka bisa saja tercekik karena oleh lobi-lobi para oligarki, mereka yang punya harta yang besar, mereka punya apa nih, kekayaan yang kuat, punya lobi-lobi yang kuat, lalu yang kecil-kecil ini tertindas-tindas, kelihatannya tertindas, tapi doa mereka antara dia yang tertindas ini dengan Allah tanpa ada apa Pak? Sekatnya sama sekali. Jangan sampai orang yang tertindas ini itu berdoa, yang doanya itu langsung dikabulkan oleh Allah. Adalah seorang nelayan yang mendapati anaknya merengek terus karena kelaparan. Akhirnya nelayan ini berangkat ke laut untuk mencari ikan. Dapatlah seekor ikan besar, dan dia bawa perjalanan dengan penuh harapan, mudah-mudahan anaknya ini nanti, dia akan apa nih, bahagia dengan memperoleh apa nih, bisa makan ikan. Tapi apa yang terjadi di tengah jalan? Bertemu dengan pasukan istana, pasukan kerajaan, dan kemudian ikan itu diserobot dan diminta karena akan dimakan oleh sang raja. Apa yang dilakukan oleh si nelayan ini Bapak Ibu semua? Tak berkutik, karena nggak punya kuasa untuk menghalonya, dan tidak bisa terucap karena nggak punya apapun kecuali dia berdoa kepada Allah. Hingga kemudian ikan itu sampai di depan raja. Tahu-tahu ikan itu hidup kembali dan mematil jarinya. Yang akibat mematil jarinya itu Bapak Ibu semua, jarinya raja itu kemudian masuklah racun daripada ikan tersebut. Lalu kemudian sakitnya bukan main, bertemu dengan tabibnya itu mengarahkan untuk diamputasi jarinya. Ternyata masih sakit, kemudian dipergelangannya, ternyata masih sakit, naik sampai ke tangannya, dan tidak bisa teratasi. Bapak Ibu semua, lalu datanglah seorang ahli hikmah yang kemudian ditanyai. Justru ahli hikmah itu bertanya kepada sang raja, ada gerangan apa raja? Apakah pernah melakukan penganiayaan hingga engkau disiksa seperti ini? Ya. Maka kemudian raja mengatakan, suatu saat kami memaksa kepada nelayan, ya, untuk kami minta ikannya dan kami makan di istana. Ya, kami makan di istana. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Kemudian tukang nelayan ini dipanggil oleh istana untuk minta keridoannya dimaafkan. Apa kata tukang nelayan ini? Demi Allah kami sudah memaafkan dan sudah melupakan. Tapi kenapa seperti ini? Apakah pernah terucap doa dari engkau wahai nelayan saat ikanmu itu diserobot oleh sang raja ini? Maka kemudian dia berkisah, saat itu saya berdoa kepada Allah, mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah tunjukkan kuasamu kepada penguasa ini. Pendek banget Pak. Tunjukkan kuasamu kepada penguasa ini. Apa yang terjadi? Terjadilah seperti yang terjadi kepada sang raja ini.
ikan yang sudah lemah gemulai itu bisa dilakukan oleh Allah untuk mematil sang raja tersebut akibat dari doanya sang nelayan yang teraniaya. Maka jangan dianggap remeh. Kedoliman apapun itu jujur bahwa ini sejatinya nasihat untuk orang yang berlaku dolim agar dia tidak mendapatkan doa yang menyebabkan dia mendapatkan kesengsaraan. Jadi Bapak Ibu semua, ketika 3 langkah tadi semua buntu, jenengan amar ma'ruf ya wis, kemudian memberitahu dengan baik-baik ya wis, demo ya wis, wopo wis, apa yang dilakukan? Apa boleh dibuat? Kita melakukan jalan atau langkah pamungkas. Apa langkah pamungkas itu? Mari kita lihat seperti yang dilakukan oleh Musa ya, atas kedoliman oligarki Fir'aun. Oligarki Fir'aun. Apa itu? Ya sudah, karena mentok, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Apa boleh dikata? Musa kemudian mengangkat doa dan berdoa kepada Allah. Itu diabadikan di dalam surat Yunus ayat ke-88. Mari Bapak Ibu yang bawa mushaf bisa dilihat. Ini akhir dari kajian kita. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatau wa amwala. Musa berdoa, lebih tepatnya saat dikejar, sudah kepepet, sudah berada di bibir pantai, depannya laut, nggak ada jalan lain, nggak ada jalan lain. Maka akhirnya Musa bersama pengikutnya itu berdoa kepada Allah, mengangkat tangan. Apa isi doanya? Pertama, mengeluhkan dulu, wahai Rabb kami, Engkau telah berikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya serta para pendukung-pendukung setianya itu berbagai harta dan kekayaannya serta perhiasannya di kehidupan dunia ini. Rabbana, wahai Rabb kami, mengeluh berikutnya, liyudillu an sabili, semua kekayaan itu, semua kekuasaan itu dipakai untuk menyesatkan dari jalanmu ya Allah. Maka mulailah Musa berdoa dengan doa yang disebut dengan doa pamungkas. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, gulung semua harta dan kekuasaannya ya Allah. Hari ini juga wasdud ala qulubihim, kunci mati hatinya, fala yu'minuna hatta yarawul adzabal alim. Jangan sampai dia ini beriman sampai dia ini melihat azabnya itu, siksanya itu di depan pelupuk matanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu kepada Fir'aun yang dulunya punya kekuasaan yang tanpa batas ini? Dia kemudian tenggelam di Laut Merah tersebut ya. Dan baru sadar dia ini lemah saat dia tenggelam itu dengan mengatakan, amantu bi Rabbi Musa, aku saat ini beriman kepada Rabbnya Musa ya. Nah, jangan sampai doa itu muncul dari orang-orang yang teraniaya ini ya. Sebagaimana Nabi Nuh juga begitu, berdoa di dunia yang Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Jadi kalau sudah tidak bisa dirubah kembali ya, padahal dulu Musa dan Harun itu disuruh pergi menghadap kepada Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah, datangi Fir'aun itu, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qaulan layyinan, katakan kepada Fir'aun itu dengan perkataan yang lembut. Wis dilakoni, lembut wis, kasar wis, semua sudah dilakukan. Kalau sudah tidak mempan lagi, maka
jurus terakhir napa Bapak Ibu? Donga. Berdoalah kepada Allah, terserah saya tidak menetapkan, berdoalah kepada Allah, mau niru Nabi Musa boleh, mau meniru Nabi Nuh juga boleh, atau meniru Nabi Syuaib juga boleh. Ini doanya Pak. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, tunaikan janjimu untuk membukakan kemenangan ini antara kami dengan kaumku. Wa anta khairul fatihin, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memenangkan pertarungan ini. Jadi mohon kepada Allah. Dan dua doa ini sebaiknya di zaman-zaman seperti kita ini banyak diucapkan oleh kita semua. Ini ada di dalam surat Al-A'raf ayat ke 89. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, pelajaran yang berbaik dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini menjadi pelajaran bagi siapapun, bagi yang melakukan kedoliman atau orang yang terdolimi. Untuk sementara bersabar dulu. Kita tidak mengeluarkan doa yang bisa menyebabkan pelaku dolim itu disangsi oleh Allah secara langsung. Tapi kalau semenang-menang terus, maka apa boleh dikata? Doa yang akan kita panjatkan kepada Allah. Tidak perlu melakukan kekerasan, cukup melakukan apa? Doa saja. Ya. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.